KA Bandara ini nanti akan dijadikan semacam KA Express. Halo sobat channel kabarpenumpang.com. Saat ini kami berada di stasiun BNI City dan hari ini kami berencana untuk mengunjungi Direktur PT Railing untuk mengetahui update-update terkini terkait kereta bandara. Simak liputannya ya. KA Bandara ini nanti akan dijadikan semacam KA Express dari Bogor ke Batu Ceper, kemudian dari Bekasi ke Batu Ceper untuk mengakomodir orang-orang yang mungkin di masa pandemi ini tidak ingin berdesak-desakan gitu ya. Jadi mereka memilih membayar lebih, tidak apa-apa, yang penting mendapat pelayanan premium, nyaman, tidak berdesak-desakan sampai ke tujuan. Itu sebenarnya kan gini, itu market. Itu segmentasi pasar. Ada orang yang memang ingin bayar lebih mahal, tapi dengan satu pelayanan yang lebih baik dari yang ini. Jadi seperti itu ya. Tapi standar komuter tuh ada standar pelayanan minimumnya. Lebih boleh, kurang itu nggak boleh. Kalau di kita gitu. Jadi kalau misalkan saya dengan tarif tertentu gitu ya, tanpa 3D misalkan, terus kemudian saya eksekutif gitu ya. Berhenti hanya beberapa stasiun, waktu lebih cepat, secara bisnis itu oke, nggak apa-apa. Tapi pemerintah juga sudah punya aturan sendiri buat namanya komuter itu kalau nggak subsidi, terus seperti ini layanannya, ya standar. Berarti nanti KA Bandara kedepannya itu akan tetap seperti sekarang atau ada inovasi tambahan lainnya? Jadi ternyata pengalaman railing ya, dari operator KA Bandara itu memang banyak sekali tantangannya ya. Jadi selain tanpa subsidi, dia juga eksklusif, dia ada perlakuan khusus operasional, misalkan kayak Medan sampai Bandara Kuala Namu. Itu bolak-balik. Bolak-balik. Aja. Yang berhenti tiap stasiun nggak, atau berhenti tiap antara nggak. Nah, kalau misalkan itu diperlakukan untuk di sini, nggak kena juga, karena yang kita angkut adalah penumpang yang bisa beli tiket pesawat. Jadi, nah, tapi kesan eksklusif itu di mata masyarakat mungkin kurang pas. Iya, karena sehingga ini ada sedikit wacana bahwa kalau bagusnya sih rakyat juga ikut menikmati dengan tarif khusus, tapi dia juga bisa melayani juga bandara. Ini yang sedang kita buatkan di mana skemanya. Jadi supaya juga misalnya eksklusif atau ada golongan sosial tertentu itu kita hilangkan lah. Jadi semua orang bisa naik dengan tarif mungkin lebih murah, tapi di sini perlu juga peran dari beberapa stakeholder yang kita libatkan untuk menyelesaikan. Dan ini masih digodok ya Pak? Belum ada keputusan pola atau pattern yang sudah patennya itu sudah belum ya? Polanya sudah ada. Oh, polanya sudah ada, tinggal ketok palu bahasanya gitu. Polanya kita contoh misalkan nih Bandara IA. Bandara IA itu dia berhenti di stasiun salah satu stasiun Watu. Oke. Dia tarif murah. Karena subsidi pemerintah. Itu sudah ada contohnya. Nah, Kuala Namu kita akan analogikan dengan itu. Oh, baik. Gitu. Jadi supaya karena kalau misalkan kita murni komersil tadi cukup berat juga secara bisnis. Jadi kita perlu ada satu nilai tambah lagi yang bisa kita supaya sustain. Oke. Nah, saat ini KA Bandara Premium ya Pak, yang menurut data kalau yang saya baca dari laporannya KA Bandara di media sosial gitu ya, itu sangat animonya sangat tinggi ya sejak pertama kali dirilis ya Pak. Itu bisa tolong diceritakan nggak bagaimana pertama kali kajiannya sampai
KA Bandara Premium ini dirilis? Oke. Jadi kita melihat bahwa potensi pemberitaan antar stasiun, ya kan? antara Manggarai sampai Batuda itu ada beberapa stasiun yang kita beli. Ya. Itu sebenarnya kita memanfaatkan. Dan kita melihat bahwa memang ada orang-orang komuter yang menggunakan komuter yang sebenarnya ingin lebih baik. Iya. Terus kemudian jam-jamnya juga jam-jam dia pas dia peak untuk KCI dia bisa pakai itu. Iya. Alternatif. Dari lihat animo seperti itu, kita buatkan semacam komuter eksekutif tadi. Baik. Kan? Seatnya sama, persis sama, tapi pelayanannya agak lebih dari KCI. Iya. Supaya ini bisa membedakan mana yang railing, mana yang KCI. Terus juga kita juga jual tiketnya sedikit lebih mahal dari KCI. Karena memang kalau misalkan nanti semacam perang produk ya. Iya, ada. Ini yang perlu kita kawal. Dan itu akan saat ini kan masih sampai dari Batu Ceper sampai Manggarai yang terjauh ya Pak. Akan ditarik lagi kah untuk misalnya di Bekasi karena sampai Cikarang karena udah ada DDT kan ya Pak, double track, jadi tidak nyampur dengan kereta komuter, itu bagaimana tuh? Kalau nyampur pasti nyampur karena tracknya sama. Oh iya, baik. Tapi memang kita udah melihat potensi itu. Karena kalau misalkan dengan terintegrasinya operasi komuter dengan bandara ya. Jadi artinya kita tinggal mensegmen pasar tadi. Jadi ada penumpang yang memang ingin stasiun dulu, dia bisa pakai komuter. Oh, baik. Kalau yang mau langsung Bekasi langsung bandara ada. Kayak gitu kan. Kita udah lihat tuh potensi itu. Dan itu kalau kita jual dengan skema premium tadi, ini ongkos dari Bekasi sampai ke bandara itu paling di sekitar 50.000. Iya. Bandingan kalau kita dengan Damri, iya, itu bisa 100 lebih ya. Bogor juga begitu. Jadi kami ingin memberikan kesempatan, memberikan peluang. Sebenarnya kita bisa belanja murah itu. Yang penting komit lah. Berarti saya tegaskan ini nanti mungkin akan ada lagi KA Bandara Premium ya yang duduk seatnya samping itu dari Bekasi diperpanjang gitu ya dari Bekasi sampai bandara. Oke. Dan ini alhamdulillah pemerintah juga support ya. Jadi Bekasi juga sudah mulai dibangun ya kan. Oh iya. Stasiunnya luar biasa. Manggarai juga dari Tata itu hub. Jadi dari Bogor, dari Bekasi, dari kota, dari Tanah Abang, kemudian Manggarai. Itu menjadi hub untuk orang pindah, pindah jurusan, termasuk yang bandara. Jadi kalau misalnya orang Bekasi mau murah, lebih murah lagi, mungkin dia bisa naik kereta komuter dulu berhenti di Manggarai, baru dia ke bandara. Atau kalau misalnya dia ada lebih-lebih dia mau buru-buru atau cepat, dia tinggal naik dari Bogor langsung ke bandara masih nunggu. Jadi KA Bandara Express ya Pak? Atau kereta komuter Express ya Pak? Ini yang jadi kan masyarakat kita ingin melayani masyarakat lebih baik ya. Jadi masyarakat jangan selesai deh, pokoknya Bapak tinggal turun pindah sedikit sampai. Nah itu rencana kapan itu Pak? Ini katanya dengan integrasi juga dengan KCI. Jadi memang strategi ini kan terus bicarakan bareng. Oh iya betul. Dengan KCI Group kita bicarakan sama-sama. Gitu. Intinya secepatnya lah Pak ya. Oh iya. Ya, policy nanti kalau KCI kan orientasinya nanti dia pelayanan publik, dapat PSO. Nah, ini komersial, dapat PSO, gimana? Iya. Tuh buat pemirsa sekalian yang memang jadi teman-teman di Twitter kami, di Instagram kami itu banyak ya Pak masukan di DM gitu katanya tolong dong tanyain semacam tampung gitu aspirasi kami. Ini nih kami nih ada nih Railfans ini ada yang ingin naik KA Bandara, tapi tolong dong jangan sampai Manggarai aja karena udah capek lah, udah desok-desokan gitu. Dari Bogor kalau sekalian gitu katanya. Kalau dari Bogor gimana Pak untuk headway-nya? Masih mungkin ya? Walaupun memang headway yang sekarang kan udah 10 menit ya Pak ya. Jadi entah nanti nggak kesulitan atau bagaimana? Bogor tuh
Bogor Manggarai ya, itu headway-nya tuh bisa 3 menit di peak hour. Di peak hour. Bisa 3 menit. Nah, nanti itu yang sekarang. Nah, nanti kalau ditambah KA bandara dari Bogor, slot yang mungkin yang tidak peak hours ya, atau pra peak hours sama pasca peak hours. Oke, baik. Berarti begitu ya. Strategi juga sih. Pokoknya kan ada apa namanya, grafik perjalanan kereta api kita susun, kita jadwalkan. Wah, informasi baru lagi nih berarti ini buat sobat channel Kabar Penumpang. Oke, kalau bicara tentang benchmark nih Pak, kan kalau di dunia ya, kita bicara dunia itu, KA bandara itu yang kami tahu, pendek pengetahuan kami begitu ya, itu di Jerman gitu ya Pak. Tapi kalau yang kami lihat-lihat, KAI Group secara short course ya, yang sependek pengetahuan kami itu banyak ke Jepang, ke Prancis, Italia, Belanda. Di Facebook Bapak juga saya pernah lihat Bapak lagi di Belanda ya Pak. Nah ini sebenarnya kalau bicara ke bandara ini, kiblatnya kemana sih Pak? Kalau bisa di-share ke pemirsa kami ini Pak. Kiblat kita itu sebenarnya kalau kata nih ya, kiblat itu banyak ke Jepang. Jepang ya Pak. Ukuran kita kayak komuter ya. Salah satu success story-nya KAI itu kan ada di KA komuter sama KA barang ya, KA barang. Nah, KA komuter ini kalau kita lihat secara kasat mata aja lah, produknya itu udah produk Jepang. Ya, jadi terus kemudian, tapi persinyalan itu kita masih pakai persinyalannya Alstom. Oh, Prancis ya? Alstom itu Prancis. Iya, Alstom Prancis. Iya. Dipakai itu, jadi ya kita campur-campur juga sih. Oh iya gitu ya. Jadi nggak ada kiblat khusus yang semua sistem itu diadop semua. Berarti kalau di detail gitu ya, untuk pelayanan itu kiblatnya kemana tuh Pak? Kalau untuk pelayanannya ya kayak itu gini, apa namanya? Kita belum bisa mengadop murni full 100% punya Jepang ya. Pelayanan penumpang bahasa komputer misalnya. Jadi karena memang itu urusan biayanya cukup tinggi. Gitu ya. Dan itu apa namanya? Ya Jepang itu udah kereta api minded ya. Jadi mereka mendevelop sistem juga, ya mereka nggak ada masalah. Kita tuh tetap berangkatnya tuh memang dari manual dulu, konvensional dulu, gitu ya. Kemudian baru kita otomatis. Ini kan zaman komputer pakai tab. Iya. Kayak gitu kan 10 tahun terakhir ini ya. Iya. Jadi baru kita lakukan itu. Sebenarnya kan memang, tapi itu kan belajar budaya lah, gitu ya. Jadi belajar antri, budaya kita tertib, kan. Nah, itu kan gitu. Jadi secara khusus kita mengadop pelayanan sistem atau sarana-prasarana mungkin tidak secara khusus satu negara tertentu ya. Karena memang budayanya beda ya Pak, harus disesuaikan dengan budaya kita ya Pak ya. Betul. Pak. Nah kalau di masa pandemi nih Pak, bagaimana kira-kira strategi KA bandara ini untuk agar tetap sustain gitu sampai nanti situasi kembali normal dan bisa meraup okupansi yang seperti pra pandemi, atau bagaimana nih Pak? Ya, jadi sebenarnya kan gini, kalau bisnis di kereta api ya, hanya dengan sekedar jual tiket penumpang aja itu kan tidak profitable ya. Baik. Jadi nggak ada bisnis kereta api yang dengan jual tiket terus dia untung jadi besar kan. Jadi yang penting dia punya namanya bisnis non-core atau bisnis samping. Baik. Atau bisnis pendukung. Baik. Itu yang akan menutupi kekurangan tadinya di core bisnisnya. Nah, bahkan mungkin lebih profit daripada bisnis core. Nah, ini yang apa namanya, yang menjadi satu jalan saya untuk begitu satu produk begini, saya memang tidak punya bisnis lain. Baik. Saya jual tiket. Akhirnya saya juga ikut kena efeknya secara langsung. Nah dari satu itu terus kita coba selain kita menyesuaikan sistem tadi, merubah menjadi premium tadi supaya itu bisa lebih murah.
Itu kita kan kemarin kalau salah bulan April tahun 2020 kita udah launching ya. Iya. Coba kita perkenalkan produk itu. Nah terus kemarin baru kita jalankan secara komersial. Iya. Yang itu strategi untuk pandemi, kemudian juga kita juga lagi berhitung mungkin berapa porsinya premium dengan Eksekutif. Berapa porsinya supaya paling tidak kita bisa menutupi variabel cost dulu ya. Nah, tapi poinnya setelah itu yang penting adalah kita harus punya nih usaha pendukungnya. Supaya ini jangan sampai terganggu banyak pandemi ini. Karena menurut pandemi itu semua dibatasi, orang nggak keluar ya kan, WFH semua. Ya kan? Jadi memang nggak ada yang pakai jasa itu kan. Terus punya nih bisnis sampingan ini sedang kita juga kembangkan bisnis lain supaya bisa mensupport core bisnisnya. Itu bisnisnya kita mendukung bekerjasama dengan grup sharing risiko lah, sharing revenue juga. Baik. Dengan grup punya KAI. Oke. Jadi tadi sudah dipaparkan bagaimana strategi untuk bertahan di masa pandemi seperti saat ini. Nah, ada pertanyaan lagi, kalau untuk berkembangnya bagaimana strateginya? Kalau berkembang sebenarnya setelah mengembangkan bisnis saat di masa pandemi. Mengembangkan bisnis saat pandemi itu memang agak sulit. Iya. Karena kita strateginya dalam masa pandemi ini adalah survive. Ya. Survive dulu ya. Artinya pegawai juga strategi jangan sampai ada PHK, kemudian pegawai belum gajian, gitu ya. Nah, ini yang paling kita manfaatkan momentum pada saat pandemi ini adalah kita cross function. Artinya mungkin ada orang yang punya talent gitu, satu tempat yang sebenarnya dia lebih passionate di tempat lain. Jadi kita sedang change. Oh, oke, baik. Ini menimbulkan kreativitas, dengan inovasi, supaya ini bisa menjadi starting kita kalau misalkan pandemi ini berangsur-angsur menurun. Nah, gitu ya. Jadi kita prepare kalau memang pandemi ini kalau pada saat pandeminya sih udah ya sudah itu given ya. Iya. Jadi kita harus survive. Gitu. Nah, kalau di 2022 ini bagaimana mungkin kampanyenya, strategi untuk menghadapi 2022 ini agar lebih baik dari 2021? Jadi 2022 itu kita punya 3 pilar ya. Safety, reliable, sama efisien. Baik. Safety itu jadi semua proses bisnis, baik itu manajerial maupun teknis operasional, itu harus safety. Nomor satu. Jadi yang prosedur manajemen harus BCG, harus begini, harus ada aturannya semuanya. Itu safety. Ada lagi safety operasional yang memang itu harus kita lihat SOP gitu ya. Ini maintenance instruction segala macam kita visualize. Kemudian reliable. Jadi semua itu bisa beroperasi dengan sebaik-baiknya. Pastikan jadi semua itu bisa bersinergi. Misalkan kereta itu ya kita pakai tidak menimbulkan perawatan yang kita lakukan, tidak menimbulkan gangguan, artinya tidak menimbulkan menurunnya pelayanan. Jadi ini harus reliable ya. Kemudian kita juga lihat efisien. Efisien itu semuanya harus tepat sasaran. Baik. Jadi benar-benar tepat sasaran. Jadi ini yang kita canangkan di 2022. Itu operasional. Nah, kemudian kita juga kita sudah mulai merintis bisnis baru, yaitu spare part dan services. Oh, baik. Nah, kita juga support, kita juga banyak mendukung perawatan atau pengadaan buku cadang di KAI Group. Oh, baik. Gitu. Jadi ini yang kita rintis ya. Jadi ini supaya Railing tidak hanya dikenal sebagai operator bandara, tapi juga bisa dikenal juga sebagai satu partner dalam perawatan di lingkungan di KAI Group maupun operator yang lain. Berarti selama ini bukannya untuk maintenance tadi bukannya di handle oleh grup ya Pak? Ya. Jadi sudah oleh operator bandara dalam hal ini? Ya, jadi kita juga ada sebagai operator, tapi kita juga sebagai penyedia jasa untuk perawatan maupun penyedia cadangan.
Berarti kalau ini saya awam ini Pak. Berarti kalau KAJJ yang beroperasi termasuk juga kereta komuter itu maintenance-nya oleh KA Bandara. Nah, ya nantinya akan begitu. Oh nantinya, baik. Tahun 2022 kita starting dulu tuh. Oh baik. Bagian kecil dulu. Baik. Sebagian kecil ini akan dimulai di KAI komuter dulu atau KAJJ dulu? KAJJ dulu. Oh KAJJ dulu, baik. KAJJ juga kita sudah sounding. Oh sudah sounding ya Pak? Sounding juga, dan beberapa memang sudah minta kita kerjasama dengan KCI untuk beberapa item kita kerjasamakan untuk perawatan. Berarti kalau untuk itu kan harus ada diponya ya Pak? Ya. Nah kalau dipo yang dikelola oleh KA Bandara ini berarti yang mana Pak? Kan kalau dipo Depok kan KCI ya kalau saya. Kalau KA Bandara? Dipo Manggarai. Oh Manggarai itu. Nah, jadi sebelah Balai Yasa itu. Balai Yasa. Itu ada dipo. Oh. Itu punyanya Railing. Oh, sudah bukan KAI Group lagi ya? KAI Group? Iya, KAI Group, maksudnya KA Bandara sama Railing ya? Oh. Karena memang setiap kereta pasti punya depo masing-masing. Iya. Tergantung speknya, gitu ya. Itu. Nah, kalau yang di depo untuk di mana Tanah Abang itu Pak? Oh, itu punya KAI. Oh, tetap ya. Cuma pokoknya Railing hanya di Manggarai aja ya Pak? Ya, karena memang kita operasional juga cuma di Manggarai, Suta kan? Iya. Juga. Nah, ini kita coba bernostalgia nih Pak. Dari sejak Railing berdiri sampai sekarang, itu bisa dibilang masa-masa keemasannya Railing itu tahun berapa sih gitu? Mungkin okupansi tertinggi dan lain-lainnya. Masa-masa Railing itu sesaat sebelum pandemi. Oh, sesaat sebelum pandemi ya Pak? Berarti di 2019 akhir, 2020 awal gitu ya Pak? Ya. Itu masa-masa tingginya animo penumpang Railing ya. Jadi itu sampai beberapa KA tuh okupasi itu 100%. Begitu ya Pak? 70 KA yang kita operasikan. Mungkin sekitar 5-6 KA tuh okupasinya 100%. Wah. Luar biasa tuh. Jadi memang kita bisa sampai penumpang sehari itu bisa sampai 6.000-7.000 sehari. Dari kapasitas? Dari kapasitas 12.000. 12.000, penumpang 8.000. Wah, hebat. Itu di pra pandemi ya, sebelum pandemi ya? Luar biasa. Begitu pandemi habis. Tapi ya itu tadi ya, pandemi kan given ya Pak ya, jadi harus survive ya. Jadi kita harus berstrategi lagi gimana caranya nih. Nah kalau kan masing-masing pemimpin biasanya ini ya Pak, masing-masing di road itu punya prediksi tersendiri ya Pak. Apa nih namanya pandemi ini kapan akan berakhir? Kalau menurut Bapak di 2022 ini sudah akan normal kah okupansinya? Jadi, atau bagaimana? Kalau saya 2022 ini berangsur-angsur normal. Berangsur-angsur. Kembali normalnya nanti kira-kira di awal 2023. 2023. Prediksi itu. Jadi sekarang itu kenapa? Karena ini memang ada kebiasaan baru nih. Yang pertama, orang bisa kerja di mana saja. Oh iya, baik. Iya, saya sepakat itu Pak. Orang tidak harus ketemu. Iya, betul. Dia cukup memanfaatkan gadget atau memanfaatkan ini, dia bisa kerja. Iya. Itu, jadi ada orang yang senang offline, ya. Ada orang yang tetap senang online. Tetap. Jadi berubah. Jadi nggak semuanya itu harus kembali ke. Kemudian juga sekarang itu orang juga mulai gini akan keluar kalau memang dia benar-benar perlu keluar. Ya. Nah, jadi gitu lah. Hanya perlu banget ya, mendesak gitu untuk keluar ya. Nah kalau mendesak itu dia apapun yang terjadi dia pasti keluar. Oh gitu. Piknik gitu ya. Iya. Nah, kan piknik keluar walaupun ditempuh. Ya. Oke. Pak terakhir Pak, kalau bicara kan tadi udah pandemi, after pandemi udah, bagaimana strategi bertahan udah, berkembangnya juga udah. Nah, ada gak sih program-program yang sebetulnya bagus, udah ditata rapi, sudah dihitung-hitung, sudah bagus, kajiannya sudah bagus, tapi terkendala karena kondisinya yang belum memungkinkan, jadi belum di-launching nih. Dan mungkin akan di-launching. Nah, ada gak program-program apa gitu atau inovasi yang mungkin
bisa dirasakan nanti manfaatnya oleh para pengguna KA bandara atau masyarakat secara umum gitu. Jadi memang apa namanya, kalau program kita selalu buat ya. Program buat gitu ya. Tinggal nanti timing, salah satu bisnisnya strateginya timing ya Pak. Ya. Tapi impian tuh sudah kita susun, kita buat. Jadi memang ada beberapa yang memang kita impikan kita buat. Jadi misalnya seperti tadi bahwa ini KA Bandara Batuta maupun KA Kuala Foto bisa ada peran pemerintah di sini ya. Supaya ini tetap bisa sustain. Baik. Karena apapun KA bandara itu yang dioperasikan Menelik itu menjadi satu ikon yang diharapkan nantinya semua KA bandara itu akan standar seperti ini. Menurut cita-citanya yang pendiri-pendiri Menelik dulu itu seperti ini. Baik. Jadi ini yang harus kita apa namanya, kita junjung tinggi. Junjung tinggi ya Pak. Kita terus lanjutkan semangatnya begitu Pak. Ya, memang tidak bisa langsung semua standar kan bisa, karena itu butuh lama. Dengan kondisi ini sebenarnya di sini sebenarnya pemerintah bisa ikut menjaga dan kelangsungan usahanya. Baik. Nah, tinggal nanti hitung-hitungan berapa lama pemerintah itu bisa melakukan subsidi. Nah, ini. Jadi kita juga nggak mau pemerintah juga ikut-ikutan di sini karena uang rakyat bisa dipakai untuk yang lain. Baik. Nah ini kalau kita udah break even, ya kerjakannya secara komersial saja. Baik. Perlu dengan subsidi. Jadi itu yang kita cita-citakan di sini sehingga baik usaha, konsumen usaha maupun pelayanan pada masyarakat tetap bisa berjalan. Baik. Pak, terakhir lagi Pak, di masa tadi soal impian ya Pak. Nah kalau di masa kepemimpinan Bapak di Railing ini, impiannya apa sih Pak? Mungkin ada impian tersendiri untuk menjadikan Railing seperti apa? Ya, kalau saya di KAI Group itu kan ada ini ya, ada branding. Iya, branding. KAI Bandara, KAI Service, KAI Services, kemudian ada KAI Property dan lain-lain. Nah, KAI Bandara ini secara definitif dioperasikan oleh Railing. Itu impian saya. Jadi apapun skemanya, mau pemerintahan, mau bisnis, mau subsidi PSO, mau di yang lain, itu belum di Railing. Jadi memang ini melekat di Railing. Jadi nanti dalam mengembangkan apa namanya KAI bandara yang lain, jauh-jauh yang lain itu pengalaman-pengalaman ini bisa kita compile ya, jadi satu referensi supaya kita mendesain itu lebih apa ya, lebih efektif. Baik. Jadi ini yang sebenarnya kita bisa kolaborasi nih. Pengalaman KAI menjadi bandara, Railing jadi bandara tempat subsidi, KAI dengan subsidi itu bisa kita ramu sama-sama supaya ini dalam mengembangkan KA bandara yang lain itu menjadi lebih efektif. Kenapa gini? Karena sekarang ini banyak memang salah satu penilaian untuk apa namanya grade point atau ini ya skor atau bandara itu kan Skytrack itu kan jadi integrasi antar moda. Integrasi ya. Nah, satu yang menjadi harapan itu sebenarnya KAI bisa masuk ke bandara. Gitu. Seperti kalau nggak salah di Singapura ya kawan ya. Oke, baik. Makin bandara itu kan memang karena ini ya, karena spesifikasi ya. Jadi memang harus jauh dari pemukiman, jauh dari ini, jauh itu. Nah, sehingga dia membutuhkan konektivitas. Nah, ini moda-moda ini yang dirancang memang bisa ini. Yang paling efisien itu sebenarnya kereta api, karena sekali angkut banyak. Dan dia sudah dipastikan 99,9% pasti on schedule. On schedule. Itu aja sebenarnya. Pak, terakhir lagi Pak, pesan untuk pemirsa kami nih yang juga pengguna KA Bandara nih, barangkali ada pesan-pesan untuk tetap pakai menggunakan KA Bandara atau bagaimana, silakan Pak terakhir nih. Ya, untuk para pengguna kereta api bandara di seluruh tanah air, terutama di Jakarta dan Medan ya. Jadi tetaplah loyal pada KA Bandara karena kita akan menyajikan pelayanan yang paling baik untuk
semua penumpangnya. Nah, karena memang KA Bandara ini kita siapkan memang untuk menjadi satu fasilitas pelayanan yang prima, karena memang ini kaitannya dengan bandara. Dan keselamatan tetap nomor satu, kita sudah tidak keselamatan karena memang itu adalah captain, sudah banteng dan satu semua bagian operasi. Yang kita balik adalah ketepatan waktu yang kita butuhkan sehingga semua penumpang layani baik di waktu maupun pelayanannya dengan baik. Tetap gunakan Velarium Bandara. Nah, tuh kata kuncinya tetap gunakan kereta api bandara. Jangan kayak yang lain ya. Bapak terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi update-update terkini terkait KA Bandara. Ya harapan kami sebagai pengguna, sebagai masyarakat, KA Bandara tetap sustain, tetap bisa berkembang dan menjadi KA Bandara yang diharap-harapkan oleh masyarakat pada umumnya. Kira-kira begitu. Iya, jadi kebanggaan kita semua tuh ya KA Bandara. Makasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Nah, demikianlah liputan kami pada hari ini. Bagaimana update-update-nya? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, comment, like, and share ya. Nantikan konten-konten kami berikutnya hanya di channel kabarpenumpang.com. See you!